Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya yang berjudul Penggunaan Rantai Markov, yaitu analisis spesial serta modifikasinya dari sistem tertutup ke sistem terbuka. Artikel dari Muhammad Nur Aidi 2008. Latar belakang dari review ini ada latar belakang dan urgensi penelitian. Yang pertama, latar belakangnya yaitu perubahan spesial seperti perpindahan penduduk Spasial seperti perpindahan penduduk, migrasi industri, dan perubahan penggunaan lahan membutuhkan alat analisis yang bisa menggambarkan pola perpindahan antar wilayah. Rantai Markov adalah model yang mempelajari peluang perpindahan dari suatu keadaan atau stage ke keadaan lain dalam periode waktu tertentu. Lalu model Markov standar adalah sistem tertutup, yaitu total populasinya dianggap tetap. Padahal kenyataan di dunia nyata bersifat sistem terbuka, seperti ada kelahiran, kematian, pendatang, dan orang yang keluar. Urgensi dari artikel ini adalah dibutuhkan model Markov yang lebih realistis dan bisa menangani populasi yang berubah. Penelitian ini menjelaskan teori Markov yang lengkap sekaligus modifikasi Markov untuk sistem terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan sifat matematika rantai Markov. Yang kedua, menghitung peluang transisi, equilibrium, dan waktu perpindahan antar stage. Melakukan uji statistik Markovitas untuk memastikan kesesuaian model. Lalu mengembangkan model Markov dari sistem terbuka dengan menambahkan stage tambahan yaitu nilai X. Lalu yang terakhir, memberikan contoh penerapan pada kasus nyata atau perubahan industri dari industri glass blow. Adapun metodologi dari penelitian ini yang pertama adalah analisis teoritis model Markov. Penelitian menguraikan konsep dasar rantai Markov, peluang transisi, equilibrium, matriks fundamental, dan sifat-sifat matematis yang relevan. Lalu yang kedua, perhitungan numerik atau numerical illustration. Contoh perhitungan dilakukan menggunakan matriks transisi atau pemangkatan matriks, perhitungan equilibrium, matriks fundamental serta uji Markovitas. Adapun beberapa rumus yang disajikan dalam artikel tersebut seperti rumus transisi, rumus fundamental, dan rumus Mann-First atau passage times. Lalu yang ketiga, penerapan model pada kasus nyata. Model Markov diterapkan pada data perubahan zona industri di Glasgow dengan modifikasi sistem terbuka menggunakan state tambahan yaitu nilai X untuk menangani pendatang dan keluaran dari populasi. Hasil penelitiannya, yang pertama yaitu sistem menuju equilibrium jangka panjang. Karena matriks transisi bersifat reguler, maka akan konvergen ke matriks A. Akibatnya, distribusi populasi akhirnya stabil dan tidak bergantung pada kondisi awal. Lalu yang kedua, matriks fundamental menunjukkan lama rata-rata waktu perpindahan. Nilai Z memberikan gambaran berapa banyak kunjungan ke stage sebelumnya. Sistem mencapai equilibrium sebelum besar Z, semakin lama populasi berada di stage tersebut. Lalu yang ketiga, uji Markovitas menunjukkan data mengikuti pola Markov orde 1. Uji likelihood ratio signifikan menunjukkan bahwa keadaan saat ini dipengaruhi oleh stage sebelumnya atau bukan acak. Lalu yang keempat, peluang transisi dapat dihitung untuk menjelaskan perpindahan spesial. Melalui matriks P, dapat dilihat peluang suatu stage perpindahan ke stage lainnya dalam satu periode, misalnya urban, suburban, dan rural. Lalu yang kelima, modifikasi sistem terbuka menghasilkan model yang lebih realistis. Dengan memasukkan stage atau nilai X, model dapat menangani kelahiran, kematian, atau migrasi masuk atau keluar, sehingga prediksi populasi menjadi lebih akurat. Lalu yang terakhir, studi kasus Glasgow menunjukkan pergeseran distribusi industri dari tahun 1959 hingga tahun 2039. Zona dengan peluang transisi masuk lebih tinggi mengalami peningkatan proporsi, sementara zona dengan peluang keluar tinggi mengalami penurunan. Adapun kesimpulannya yaitu rantai Markov efektif dalam menganalisis perpindahan spesial dan memprediksi pola jangka panjang. Equilibrium dan matriks fundamental memberikan gambaran stabilitas dan waktu perpindahan antar stage.
Model perlu diuji untuk orde Markov dan homogenitas transisi. Lalu, modifikasi sistem terbuka membuat model lebih sesuai dengan fenomena nyata yang populasinya berubah. Lalu yang terakhir, pendekatan ini relevan untuk penelitian geografi, perencanaan wilayah, serta analisis migrasi. Adapun kelebihan dari artikel ini adalah yang pertama, pembahasan teori Markov sangat lengkap dan sistematis, menyediakan contoh numerik yang mudah diikuti, menjelaskan uji statistik untuk memastikan model validitas, memberikan modifikasi sistem terbuka yang jarang dibahas di literatur, dan relevan serta aplikatif untuk analisis spesial modern. Adapun kekurangan dari artikel ini adalah penjelasan matematis cukup berat bagi pembaca non-statistik, minim visualisasi grafis atau diagram, studi kasus nyata masih terbatas pada satu contoh, implementasi menggunakan software belum ditunjukkan, dan hasil model sistem terbuka sensitif terhadap nilai parameter nilai X. Rekomendasi tingkat lanjut atau saran yang dapat diberikan adalah model rantai Markov sebaiknya dikembangkan tidak hanya pada sistem tertutup, tetapi juga diadaptasi untuk sistem terbuka agar dapat mempresentasikan kondisi nyata yang melibatkan kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Lalu dalam penerapan ke depan, ketersediaan data time series yang lengkap dan berurutan sangat dibutuhkan agar orde Markov atau orde 1 ke orde yang lebih tinggi dapat diuji secara statistik dengan lebih akurat. Penggunaan uji kestasioneran peluang transisi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa asumsi kestabilan sistem tetap terpenuhi. Untuk meningkatkan ketelitian hasil prediksi, model Markov dapat dikombinasikan dengan simulasi stokastik atau Monte Carlo sehingga pola acak di dalam sistem lebih realistis. Dan yang terakhir, model ini sangat direkomendasikan untuk dikembangkan pada kasus perencanaan wilayah, migrasi penduduk, perkembangan kota, serta dinamika industri dan ekonomi regional. Sekian dari saya untuk saran dan pertanyaan kepada teman-teman dan ibu saya. Oke, bagus sekali penyajiannya Dona. Kita beri aplaus. Ada pertanyaan? Coba slide berikutnya sebelumnya dong. Slide berikutnya escape. Sebelumnya lagi. Nah, ini kalau banyak potongnya kenapa nih Dona? Ini oh ya, pengeditannya terlalu kebiasaan. Oh, gitu. Jadi nggak bisa baca ya? Oh iya, sebentar bisa Pak. Coba digeser dulu daripada kepo ya. Ini enggak bisa. Itu aja. Ya udah lanjut ke Desi. Udah. Tadi mau nanya apa? Oh, cuma yang Itu aja. tadi. Ya ampun. Kirain. Tapi oh iya, tapi Tadi di sini, juga ada. di sini full wood. Iya kan yang dilihat orang nggak ini. Tapi tadi kalau yang menyimak berarti full ya dibacain ya. Ada pertanyaan dari Rido dari Desika. Oke. Udah satu pertanyaan ini aja ya. Iya. Ya silakan Tadi Desika. kan ada bahas perubahan spasial kan. Pertanyaan kami, bagaimana matriks transisi digunakan dalam memahami perubahan spasial itu? Nah, coba ke slide-nya Dona. Iya, slide-nya mana tuh yang menunjukkan pertanyaan Desika tadi? Spesial. Oh itu Kak. Model Spasial. dong, Mas. Matriksnya? Gak ada ya? Di artikel ada matriksnya nggak? Oh ada. Harus lain kali kalau ada matriksnya masukkan. Kalau spasial pasti ada matriksnya kan? Apa pertanyaannya boleh diulangi? Bagaimana matriks transisi digunakan dalam memahami perubahan spasialnya? Matriks transisi itu menunjukkan peluang perpindahan dari suatu wilayah atau stage ke wilayah lain. Dengan memeriksa nilai-nilainya, dapat diketahui daerah mana yang cenderung mengalami peningkatan penduduk atau industri, serta daerah mana yang mengalami penurunan. Kalau matriks spasialnya nggak ada ya? Enggak ada. Kalau di regresi spasial ada matriksnya sih. Oh ini matriks transisi yang dicantumkan. Oke. Berarti menghitung peluang perpindahan. Iya, Bu. Oke. Oke. Apakah ada? Sudah karena waktunya udah ini. Udah tutup aja, boleh Mungkin ditutup. sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.